Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala arsafi anbiya wa mursalin wa la alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu setia mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang persiapkanlah untuk alam kuburmu, saudaraku yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ambara'i kala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinasatin fajalaza ala safirin qabrihi fabaka hatta balla taram tumaqam ya ihwanin limitulin haza fa'idun. Dari Barrah, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu jenazah, lalu beliau duduk di tepi kubur, kemudian beliau menangis sehingga tanah menjadi basah, lalu beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah untuk yang seperti ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kana utumanu isa waqafa ala qabrin faqa hatta yablum lihyanuhu faqila lahum tusqaru jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hasa faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala inna qabra awalu manzilihi min mazazili akhirati fa inna ja minhu fama ba'dahu aizaruhu minhu wa illam tabhu minhu fama ba'dahu ashdu minhu. Utsman bin Affan pernah berdiri di samping kuburan. Dia menangis terisak sampai air matanya membasahi jenggotnya. Beliau ditanya, wahai Utsman, jika engkau diingatkan dengan surga neraka, engkau tidak menangis. Namun mengapa engkau menangis ketika diingatkan dengan kuburan? Beliau menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama bagi seorang hamba dari tempat persinggahannya sebelum akhirat. Barang siapa yang selamat dari siksaan dan fitnah kubur, maka yang berikutnya lebih ringan buatnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih sulit dan susah baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Alam kubur adalah tempat persinggahan pertama seorang hamba sebelum akhir ia menuju akhirat. Alam kubur ialah membuat sahabat Nabi Utsman bin Affan menangis ketakutan. Apa yang ditakutkan? Apa yang membuat menangis? Riwayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa keselamatan di alam kubur sebagai tanda bahwa hamba akan bahagia kelak di akhirat kiamat, dan juga sebaliknya bahwa kegagalan yang dalam kubur itu tanda bahwa ia akan merugi di dunia akhirat. Sudahkah kita persiapkan seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan? Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa hati ini pernah keras, membeku, tak mau menerima kebenaran? Saudaraku, sampai kapan kita pertahankan kerasnya hati ini, kesombongan diri? Pernahkah kita alami detik-detik kala semua orang tidur, lelap, terbuai mimpi, engkau sedang berdiri menyendiri menyempi, bermunajat dengan Allah dengan air mata yang berlinang, menangis kerasnya hati dan dosa selama ini kita lakukan? Sudahkah
kita meminta kepadanya agar selalu dibimbing menuju jalan yang diridhai? Sudahkah kita meminta kepadanya agar dijadikan anak-anak kita anak salih yang selalu berbakti, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya kala mereka berdua telah tiada? Semoga kita senantiasa bisa memulai sesuatu dengan kebaikan dan mengakhirinya dengan kebaikan pula. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di antara wasiat yang disampaikan kepada putranya, "Wahai anakku, solatlah seperti solatnya orang yang akan berpisah meninggal, dan jangan pernah engkau menyangka akan bisa kembali mengerjakan setelah ini. Ketahuilah anakku, tidaklah seorang mukmin mati melainkan kematiannya berada di antara dua kebaikan. Kebaikan yang telah dikerjakan dan kebaikan yang belum dikerjakan. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu husnul khatimah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin." Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.